Saya bukan sedang mempromosikan minuman ini, tetapi pada saat pertama kali saya diberi minuman ini dalam sebuah retret alumni kami, saya tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang khas dalam minuman ini. Sepertinya hanya minuman biasa, sejenis herbal atau jamu biasa. Tapi di sela-sela sesi yang sedang saya ikuti, tiba-tiba saya terpikir untuk mencoba membuka dan meminumnya. Saat botol yang disegel itu terbuka, tiba-tiba aroma yang khas masuk ke hidung saya. Sepertinya saya kenal aroma ini, dan saya tidak sabar meneguknya. Saat tegukan pertama masuk ke dalam kerongkongan saya benar kaget, karena tiba-tiba saya langsung dihinggapi dengan sukacita yang aneh. Dan pikiran saya tiba-tiba dibawa ke masa kecil saya waktu saya masih di kampung halaman saya. Saya bisa merasakan memori bagaimana saya berlari-lari dengan sukacita di sepanjang deretan ruko di dekat rumah kami. Ternyata aroma itu menghantarkan saya kembali ke masa lalu saat semua keluarga di kota kami sedang sibuk mempersiapkan makan malam menjelang Imlek besok harinya. Dan aroma ini adalah aroma yang khas di dalam masakan yang akan dimasak menjelang Imlek tersebut. Saudara melihat luar biasanya manusia diciptakan oleh Allah kita yang hidup, bukan? Hanya dengan aroma saja. Kita bisa dibawa untuk kembali mengingat memori lengkap dengan emosi yang tersimpan di dalamnya. Saya percaya engkau juga punya pengalaman seperti saya, yang mungkin melalui makanan, teman-teman sekalian mengingat masa lalu. Begitu juga mungkin melalui lokasi tertentu yang teman-teman datangi. Membaca buku tertentu, ataupun mendapatkan kalimat tertentu, mendengar lagu tertentu, akan menghantarkan memori kita untuk mengingat apa yang sudah pernah kita alami. Kita diberi kemampuan untuk mengingat dengan kehadiran rasio di dalam diri kita. Tetapi dalam kenyataannya, kenapa ya? Seringkali banyak hal yang terlupakan oleh kita. Bukan hanya tentang hal-hal yang sepele dalam hidup kita. Baik itu kunci yang entah kita taruh di mana, ataupun dompet kita yang entah kita taruh di mana hari itu. Tetapi banyak kali juga dalam hidup kita, banyak hal-hal yang sangat prinsip yang juga begitu mudah terhapus dalam memori kita. Bahkan kalau kita melihat Israel yang adalah perwakilan dari kerohanian kita, bagaimana bisa dengan mudahnya Israel melupakan Allah dalam hidup mereka? Mereka bukan hanya melupakan hukum-hukum Allah, tetapi juga kebaikan dan kelepasan yang sudah diberikan oleh Allah di masa lalu bagi mereka. Aneh sekali, Laut Teberau yang terbelah menjadi dua, kehadiran Tuhan melalui tiang awan dan tiang api yang begitu luar biasa. Mujizat mana dan burung puyuh yang menyentak logika manusia, kemenangan demi kemenangan atas tanah Kanaan yang di luar logika strategi perang manusia, begitu cepat dilupakannya. Bukankah semua pengalaman itu seharusnya sudah membentuk sebuah cara pandang dan worldview di dalam diri kita untuk mengenal Allah? Bagaimana ingatan melalui pengalaman yang begitu menakjubkan itu menghilang begitu saja, digantikan dengan tindakan lain yang justru menentang pengenalan Allah yang sudah mereka miliki. Dalam ilmu psikologi kita mengenal beberapa teori tentang kelupaan ini. Salah satunya yang bernama dengan decay theory. Decay theory ini bercerita tentang memudarnya memori atau informasi yang didapat itu seiring berjalannya waktu. Makin lama waktu, semakin banyak jejak memori yang meluruh atau gugur atau hilang. Dan sebagai konsekuensinya, semakin banyak informasi yang terlupakan. Dan yang kedua yang dikenal oleh psikologi dalam teori kelupaan ini, yaitu teori interferensi. Teori ini mengatakan oleh karena bercampur baurnya memori yang serupa, akhirnya membuat ada memori itu terhapus begitu saja. Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa teori demi teori ini tidak hanya dua ini saja, tetapi psikologi juga memunculkan banyak teori tentang kelupaan ini. Saya tidak ingin membahas ini lebih banyak, tetapi yang saya ingin membawa kita adalah bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan di tengah segala realita yang bisa terjadi di dalam hidup kita tentang kelupaan yang bukan hanya terjadi di dalam diri orang Israel, tetapi juga di dalam diri kita. Apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa melawan lupa
di dalam diri saya. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kita perlu lebih sering merecall. Kita lebih sering memanggil ulang memori yang penting yang kita anggap signifikan di dalam hidup kita. Nah, penelitian di dalam psikologi juga menunjukkan bahwa otak yang secara aktif memangkas ingatan yang menjadi tidak terpakai. Sebuah proses yang dikenal sebagai pelupa aktif. Saat ingatan menumpuk, ingatan yang tidak diambil akhirnya menjadi hilang. Sehingga teman-teman sekalian, kita boleh kembali mengingat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan sendiri di dalam Ulangan pasal keempat ayat yang ke-9. Dikatakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Bahkan di dalam Mazmur 103 ayat 2 mengatakan kepada kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu sekalian, kita harus lebih sering merecall ingatan-ingatan kita yang baik tentang Allah. Ingatan-ingatan kita tentang pengalaman iman kita bersama dengan Dia. Tentang hukum-hukumnya, tentang kebenarannya. Karena kita tahu itu adalah bagian yang begitu penting. Yang jikalau kita tinggalkan, bukan firman Tuhan itu yang tidak berguna, tetapi kita yang akan kehilangan manfaat dari firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang Allah sudah wahyukan bagi kita. Sehingga teman-teman sekalian, yang kedua yang harus kita lakukan untuk melawan lupa di dalam diri kita adalah secara intensional, secara sengaja kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, di dalam satu kejadian yang pernah dialami oleh Yosua bersama dengan orang-orang Israel. Ada satu kali pada saat mereka berhasil melewati sungai Yordan. Pada saat itu Tuhan memberitahukan kepada Yosua agar mereka mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan melalui mukjizat pembelahan sungai Yordan itu. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan pada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Teman-teman sekalian, kita melihat ada sebuah bentuk kesengajaan yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel untuk mengerjakan ingatan atas apa yang sudah mereka alami bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bagian ini juga menjadi bagian hidup kita. Bahwa pada saat kita sudah mengalami hal-hal yang begitu penting dan signifikan di dalam hidup kita, adakah kita mendirikan batu-batu peringatan di dalam hidup kita? Adakah kita terus mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita? Mungkin kita bisa melakukannya dengan menulis diari kita, atau bisa saja kita memfoto peristiwa atau kejadian yang begitu menakjubkan hati kita itu. Atau bisa juga dengan sesuatu benda yang bisa kita jadikan peringatan di dalam hidup kita, bagaimana Tuhan sudah berbuat sesuatu di dalam diri kita. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk melawan lupa di dalam diri kita, yaitu retreat, dilatih. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mari saudara sekalian, kita yang sudah mengalami banyak hal di dalam hidup kita, pada saat kita mengingat Desember 2019, pada saat Wuhan pertama kali mendapatkan berita bahwa mereka akan di lockdown, dan saat itu kita mungkin yang ada di Indonesia hanya bisa berkata kita prihatin dengan kondisi mereka, dan paling banyak yang bisa kita lakukan adalah berdoa bagi mereka.
Dan kita menganggap bahwa peristiwa itu adalah kejadian yang tidak mungkin akan sampai di Indonesia atau hanyalah kejadian di China saja. Tetapi kita melihat bagaimana virus Corona ini kemudian masuk ke Indonesia, dan hingga pada saat ini 1,5 tahun sudah kita menjalani pandemi ini. Hingga pada hari ini walaupun sudah menurun, tetapi virus ini tidak mungkin akan hilang dari muka bumi itu. Kita boleh melihat bagaimana perjalanan iman kita melalui masa pandemi yang sangat tidak mudah ini. Saya percaya begitu banyak kesulitan, begitu banyak air mata, begitu juga banyak pergumulan yang kita hadapi oleh karena pandemi itu. Entah itu akibat langsung yang kita alami dari COVID ini ataupun yang tidak langsung dari orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai, yang mengalami masalah oleh karena pandemi ini. Tetapi kita boleh melihat hingga pada hari ini, jikalau kita masih bisa ada, jikalau kita masih bisa bernafas dengan lega, jikalau kita masih bisa menikmati setiap berkat Tuhan yang terkecil sekalipun, bahkan kita masih bisa menikmati dan merasakan enaknya makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Seharusnya kita tidak melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Dan biarkanlah sekali lagi kita boleh merecall hal-hal yang baik, hal-hal yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kita terus lebih sering lagi mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kemudian adalah secara sengaja kita terus menyiapkan diri kita untuk berada di dalam suasana hati, di dalam situasi yang membuat kita tidak melupakan Allah di dalam diri kita. Dan yang terakhir, biarkan kita meretrain, kita melatih hati kita, melatih memori kita untuk terus mengingat hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan yang begitu luar biasa di dalam diri kita. Mari kita mengingat dan mari kita melawan lupa di dalam setiap diri kita. Tuhan membantu kita. Amin.